ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa lam yunqal lana an ahadin minhum annahu tamanna dzalika walau nutqan bil lisan. Tidak diriwayatkan kepada kita dari satu pun dari mereka. Tidak pernah disampaikan, diriwayatkan kepada kita dari satu pun dari mereka annahu tamanna dzalika, bahwa dia Yahudi mencita-cita akan demikian itu. Mencita-cita apa? Kan sudah disinggung sebelumnya, ditantang Rasulullah, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut in kuntum shadiqin. Jar Allah menyuruh Nabi Muhammad, Muhammad, sampaikan itu orang Yahudi, kalau memang mereka pemilik surga, kalau memang mereka pemilik negeri akhirat di sisi Allah, bukan orang lain, maka silahkan mereka cita-citalah, angan-angankanlah kematian. Nah, dan kada pernah sampai kepada kita satu pun dari mereka yang berdoa pengen cepat mati. Kalau orang Islam rencak aja, ya Allah jadikan ulun sebagai orang yang syahid, meninggal sebagai orang yang mati syahid. Kalau orang Yahudi kada hendak inya mengharapkan kematian. Walau nutqan bil lisan, walaupun sekedar ucapan lidah. Walaupun sekedar ucapan lidah, kada pernah orang Yahudi itu minta mati. Wa qad tabayyanal huda. Li ahadi ru'usai bani Qainuqa wa huwa Abdullah ibnu Salam. Sesungguhnya menjadi nyata hidayah, menjadi terang hidayah bagi salah satu pemimpin Yahudi Bani Qainuqa. Karena Yahudi itu kan semalam kita bahas 3. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Nah, jadi siapa? Wahwa yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini yang beriman, orang Yahudi asalnya, tapi kada mau menyembunyikan kebenaran. Ketika Nabi datang, inya beriman. Yang kita tahu Nabi Muhammad itulah Nabi terakhir, sedangkan yang lainnya pura-pura kada tahu, padahal tahu aja. Fataroka hawahu, dia meninggalkan hawa nafsunya. Dia meninggalkan hawa nafsunya atau kepentingan pribadi. Wa aslama, dan dia masuk Islam ba'da an sami'al Qur'an, sesudah dia mendengarkan Al-Qur'an. Sudah dia mendengarkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu ummi ala, arti ummi kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Nah, ajaib kalau bila orang kada pernah membaca dan kada pernah menulis, kada bisa membaca, kada bisa menulis, membawa ilmu. Nah, itu ngarannya mukjizat, membawa ilmu itu yang ada di kitab terdahulu seperti Taurat, seperti Injil. Kalau manusia biasa kayak kita, kada bisa membaca, kada bisa menulis, celah bagi kita. Ya kah? Kalau Nabi Muhammad kada bisa membacanya dan kada bisa menulisnya,
keajaiban. Justru malah menguatkan bagi dakwah Nabi, bagi pengakuan Nabi sebagai Rasul, ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang berita-berita orang yang dahulu-dahulu, umat-umat terdahulu yang disiksa, yang turun azab, padahal Nabi kada pernah mengaji, kada pernah belajar atau berguru satu orang pun. Tapi sidin tahu, nah artinya asli turun dari Allah ilmunya, bukan belajar dari seseorang atau berguru dari manusia. Wa ba'da an kanal yahud ya'uddunahu min ru'usaihim adduhu min supahaihim hinama balaghahum islamuhu. Sesudah tadinya Yahudi menganggap Abdullah bin Salam termasuk pemimpin mereka. Tadinya Yahudi menganggap Abdullah termasuk pemimpin. Aduhu, mereka anggap dia min supahaihim. Mereka anggap dia Abdullah termasuk orang-orang bodoh. Tadi menganggap orang-orang mulia. Sekarang menganggap orang bodoh. Kenapa? Hinama balaghahum islamuhu, di ketika sampai berita ke mereka islamuhu, keislamannya. Di ketika sampai berita ke mereka keislaman Abdullah, pas orang Nabi Islam disambatinya benar, padahal ini orang alim. Abdullah bin Salam ini orang alim yang ada di komunitas Yahudi, ya kan? Komunitas Yahudi, tapi inya apa? Mengesampingkan hawa nafsunya, mengesampingkan kepentingan pribadi, lalu mau menerima kebenaran. Fabi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghayan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bi'sama, arti bi'sama seburuk-buruk, maka seburuk-buruk ishtarau bihi anfusahum, yang mereka tukarkan, dengannya anfusahum, diri-diri mereka. Seburuk-buruk yang mereka tukarkan dengannya diri-diri mereka, bahwa kafirnya mereka bima anzalallah, dengan sesuatu yang menurunkan Allah, Baghyan, hal keadaan melampaui batas. Hal keadaan melampaui batas. Bagian karena melampaui batas, ayyunazzilallahu min fadlihi, atau kita artikan dengkinya mereka, an yunazzilallah, Allah turunkan min fadlihi, dari karunia-Nya, ala man yasha'u min ibadihi, atas orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Jadi seburuk-buruk yang mereka tukarkan dengannya diri mereka,
bahwa mereka kafir dengan sesuatu yang Allah turunkan, karena dengkinya mereka Allah turunkan dari karunia-Nya atas orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Jadi ini model yang kayak kada terima apa? Nabi terakhir diutus jadi dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi nih. Kada senang nitunya, kada terima nitunya, lalu kada mau maasi. Walam mastahkamat fi qulubihim adawatul islami soru yujhiduna anfusahum fi itfa'i nurihi. Manakala tertanam di dalam hati mereka, manakala tertanam di dalam hati mereka adawatul Islam, memusuhi Islam. Sampai hari ini ya kalau orang Yahudi memusuhi Islam, soru, jadilah mereka itu yujahiduna anfusahum, mengerahkan atau mengorbankan atau mempayahkan, sama aja lah, diri-diri mereka pada memadamkan cahaya Allah. Jadi orang kafir itu semangat apa? Semangat untuk melumpuhkan agama Allah. Mereka itu memayahkan diri mereka sendiri, memperjuangkan diri mereka sendiri demi memadamkan agama Allah. Kalau orang kafir begitu semangat, kenapa kita letoy? Nah itu. Padahal Allah janjikan pahala. Padahal kebenaran ada di kita. Kenapa kitanya yang kada semangat? Orang Yahudi itu sebenarnya memikirkan bagaimana caranya supaya orang Islam ini senang lawan budayanya. Bagaimana caranya orang Islam ini menggemari apa yang jadi kegemarannya. Makanya di zaman Rasulullah itu jar Nabi, bila ada uban di kepala atau di janggut, suruh Nabi warnai dengan warna pacar, warna kuning atau warna habang, ya kah? Diwarnai pakai henna warna kuning atau warna habang, bukan semer lain ya, di pacar. Kenapa? Menyalahi Yahudi, menyelisihi Yahudi, karena orang Yahudi tidak ada yang melakukan hal itu. Orang Yahudi kada maunya misalkan janggut putihnya kada diwarnainya warna habang. Lihat Habib Umar, kadang ada kuning-kuningannya lah. Nah itu dipacar sih dinta. Khidab namanya. Apa? Jadi kita tuh disuruh untuk jangan sama dari segi pakaian lawan Yahudi. Jadi Nabi Muhammad ini lawan budaya Yahudi ini kada senang benar. Kenapa Nabi Muhammad tuh karena dituduh-tuduh menuruti Yahudi. Dahulu aja ketika Nabi Muhammad datang ke kota Mekah, lalu Allah perintahkan sembahyang untuk menghadap Baitul Maqdis, tidak lagi menghadap Ka'bah. Arau muntumbuhan Yahudi macam-macam antai jar. Apa jar? Ngakunya membawa agama Ibrahim, ngakunya nih membawa agama Ibrahim, tapi kiblat teh ya umpat kita, jadi ya kah? Kiblat teh ya arah sembahyang umpat kita, ngakunya membawa agama Ibrahim ya. Nah, karena kritik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menatap ke langit agar Allah turunkan wahyu perintah kembalinya menghadap sholat ke arah Ka'bah. Lawas Nabi menghadang tuh hanyar diturunkan selagi Nabi Muhammad sembahyang. Kita ini menuruti Yahudi lah, jangan sampai itulah. Apalagi membela Yahudi.
wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah enggan illa an yutimma nurahu. Allah enggan, artinya Allah menolak, Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki kecuali Allah sempurnakan nurnya, cahayanya, yaitu Islam. Walau karihal kafirun, walaupun benci orang-orang kafir tidak senang. Walaupun benci orang-orang kafir, tetap Allah sempurnakan cahayanya. Sekong to musuh musuh apa? Musuh Islam Yahudi. Kalau di Mekah kafir Quraisy. Kalau di Madinah Yahudi. Ada seikungnya lagi. Nah, ini di bawahnya al-munafiqun. Orang-orang munafik. Nah, ini paling bahaya. Paling bahaya nih ini. Karena orang munafik ini bergaul, bersosial dengan orang-orang Islam. Dia menampakkan keislaman, tapi di balik itu semua dia tidak senang dengan Islam. Dia benci dengan Islam. Dia benci dengan aturan-aturan Islam. Ini orang-orang munafik, dan dia sering membocorkan rahasia-rahasia Islam kepada musuh-musuh Islam. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini bahaya. Bahaya benar. Dikasih kepercayaan pasti digunakannya untuk merugikan. Kamu menguntungkan Islam nggak? Pasti merugikannya. Kalau dikasih kepercayaan. Wa kana yusa'iduhum ala maqasidihim jama'atun min arabil madinati a'mallahu basairahum. Adalah yusa'iduhum, membantu akan mereka, atau dulunya membantu mereka siapa? Yahudi. Jadi Yahudi ini dibantu oleh munafik kanalah ala maqasidihim, atas tujuan-tujuan mereka. Jadi dulunya membantu mereka Yahudi atas tujuan-tujuan mereka. Jama'atun min arabil Madinah, sekelompok dari Arab Madinah, a'mallahu basairahum, yang membutaakan oleh Allah mata hati mereka. Yang membutakan Allah mata hati mereka. Orang munafik diboi perang Uhud, aro bulikan ya. Diboi perang bulikan, atau diboi perang alasan macam-macam, ulun ini, ulun itu, ulun ini, ulun itu. Itu orang-orang munafik. Nah, itulah termasuk orang munafik itu yang ketujuh berdusta. Idza hadatsa kadzaba, bila berpender ketujuh berdusta. Wa idza wa'ada khalafa, bila berjanji menyalahi. Wa idza tumina khana, bila dikasih kepercayaan pasti khianat, pasti culas. Selalu mun berpender berdusta. Munnya berjanji menyalahi, dikasih kepercayaan khianat. 3. Sekarang orangnya munafik bagaimana ciri-cirinya? Di dalam hadis sembahyang Jumat tuh, laki-laki 3 kali tanpa uzur, tanpa alasan, kada sembahyang Jumat, dicap di dalam hadis itu sebagai orang munafik. Karena ada garing kenapa-napa ya kak. Jadi kalau hari Jumat pasang status, kalau kalian laki-laki sholat Jumat. Ya kak. Kalau kau memang jantan, sholatlah Jumat ya kak. Kalau kau tak sholat Jumat, gantilah kopiahmu dengan serudung. Fa'akhfau kufrahum khaufan ala hayatihim. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka khaufan ala hayatihim, karena mereka mencemaskan
kehidupan mereka. Jadi mereka sembunyikan kafir di dalam hati. Kenapa jadi kafir disembunyikan? Supaya tetap kawa hidup. Dengan Islam kan dibiarkan. Dengan Islam orang kada membunuh. Dengan Islam orang kada memusuhi dan kada memerangi. Mun terang-terangan bepadah kafir pasti menjadi musuh Islam. Lalu dia berpura-pura Islam. Demi apa? Berkawan dengan Islam. Jadi kalau perang, ianya meunting harta ghanimah. Kalau perang kan ada harta ghanimah, harta rampasan. Ianya itu. Tapi kalau sudah di medan tempur berhadapan dengan musuh, koler banar. Mencari-cari berbagai alasan. Wa kana yar'asu hadhil jama'ata Abdullah ibnu Ubay bin Salul al-Khazraji. Memimpin ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pemimpinnya sekalinya lah. Jadi mengepalai yang memimpin kelompok ini kelompok munafik Abdullah padahal ngarannya bin Ubay bin Salul al-Khazraji, suku Khazraj. Suku Khazraj. Alladzi kana, yang dulunya dia mengemukakan dirinya. Alladikana, yang adalah dia mengemukakan dirinya. Mengemukakan dirinya atau mencalonkan dirinya. Untuk apa? Liriyasati ahlil Madinah, untuk memimpin orang Madinah. Jadi ini kita tuh hendak menjadi gubernur di Madinah. Tapi munafik orangnya, berpura-pura agama Islam. Qabla hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi datang, dia sudah sangat ingin untuk menjadi penguasa kota Madinah. Tapi Nabi datang, kurang padanya mengurumini Nabi. Nabi datang sudah disambut dengan lambaian pelepah-pelepah kurma. Nabi datang sudah disambut dengan syair tolaalnya. Nabi datang sudah disambut dengan gadis-gadis kecil yang melantunkan syair-syair nyanyian. Semuanya menyatakan, jar Nabi, apakah kalian mencintaiku? Ya Nabi ditanya Nabi kepada gadis-gadis kecil yang bersyair itu, apakah kalian mencintaiku? Kata mereka, inggih pun ya Rasulullah, kami mencintai kalian. Jar sidin, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum. Allah Maha tahu bahwa hatiku pun cinta kalian. Luar biasa sambutan orang Madinah. Orang Madinah menjadikan Nabi sebagai pemimpin agama, pemimpin bernegara. Jadi Nabi itu jabatan langsung dua, pemuka agama langsung sebagai kepala negara. Makanya sarik benarnya Abdullah Inya dulu hendak benar jadi pemimpin. Nabi datang kecewa, lalu berpura-pura Islam, hendak menjatuhkan Nabi Muhammad aja tujuannya. Sampai orang meninggal, yang Abdullah meninggal dunia orang sarik kan Nabi. Kalau munafik ya kan. Anaknya Abdullah datang. Lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun minta gamis pian. Gasan apa gasan kapan abah ulun dibariakan Nabi gabisnya limbah itu pulang disumbah yang kena
disumbahyangkan Nabi. Ditagur Allah, ya kah? Wala tusalli, apa tuh lagi apa ayat Al-Qur'annya? Artinya ya apa? Jar Allah, setelah ini jangan lagi lah menyumbahyangkan orang yang mati kafir, jangan lagi. Nah ya, ada Qur'annya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kau salatkan atas satu pun dari mereka yang matinya itu mati kafir. Ditagur Allah, Nabi menyumbahyangkan apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada hikmah di balik itu, ada rahasia di balik itu. Ketika Nabi memberikan gamisnya sebagai kafan, Nabi sholatkan itu Abdullah. Nah, pengikut Abdullah, komunitasnya, anak buahnya banyak yang taubat daripada munafik. Banyak yang kembali mencintai Rasulullah. Jara jadi pengikutnya Abdullah bin Ubay, dibunguli Abdullah bin Ubay aja biasanya jadi pengikutnya. Banyak yang taubat. Nah, itu hikmahnya. Selalu ada rahasia. Wala syakka wallahu subhanahu wa ta'ala alam.